Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam jamaah yang hidupnya selalu dapat barokah, keluarganya sakinah penuh mawaddah dan rahmah, dan sebentar lagi berangkat ke Mekah. Sudah daftar? Kalau belum berarti tahun depannya lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang sama kita hormati Bapak Kiai Haji meninggal katanya. Oh, ada well lagi. Nyala kita nyala. Sudah. Cek. Yang sama kita hormati para sesepuh, para guru, para asatidz, ustazah. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Didin Bahruddin, Bapak Kiai Haji Idris, Bapak Ustaz Ujang, keluarga besar Masjid Siratul Hidayah. Doanya Kiai Pada kesempatan Hari Santri tanggal 22 Oktober, saya bisa silaturahim dengan keluarga besar Masjid Siratul Hidayah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam rangka peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang benar tadi Ustadz Abdul Basit atau Kang Abi bilang, Ustadz ceramah di sini nggak usah lama-lama. Orang di sini udah soleh-solehah semua. Keluarga besar Siratul Hidayah ini belum azan aja udah pada sholat. Alhamdulillah. Dan ternyata benar begitu saya kesini yang hadir bukan cuma manusia, tapi saya lihat juga ada Doraemon, ada SpongeBob. Alhamdulillah. Baik. Pertama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dikasih sehat wal afiat. Alhamdulillah. Berapa harga sehat kita, Pak? Jadi kalau dulu di Jakarta saya punya teman sehari semalam diuji nggak bisa buang angin, dibawa ke rumah sakit di Salemba karena perutnya keras, sehari semalam nggak bisa buang angin, dibawa ke rumah sakit, sekali keluar biayanya 1,5 juta. Masya Allah, untuk hitut doang 1,5 juta sekali keluar. Saya yakin jamaah di sini ada sehari semalam itu mungkin 10 kali lebih ya. Halo? Kalau 10 aja berarti 15 juta tiap hari urusan hitut.
Lagi makan ubi, mabuk. Loh, ada di sini yang kurang dari 10. Wah, nungguin Ustadz aja udah 5 tadi. Kemarin ceramah di Kalimantan Tengah, saya tanya ada yang 10 kali? Semua bilang kayaknya lebih. Cuma ada satu ibu-ibu yang bilang, Pak Ustadz saya baru 9. Saya panggil ke depan, ibu mau ditungguin yang ke-10? Enggak usah. Jadi kalau urusan angin yang ringan itu aja biayanya mahal, apalagi nikmat yang sangat luar biasa dari kesehatan kita. Dan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau mau dihitung nikmat Allah, kita nggak sanggup menghitung nikmat Allah. Itu nikmat sehat. Ada lagi nikmat yang lebih mahal, yaitu nikmat iman dan iman Islam kita harganya jauh lebih fantastik. Menurut surat Ali Imran ayat 91, harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Masya Allah. Ibu, emas sekilo berapa sekarang? Masya Allah. Orang ini daerah apa namanya? Hah? Cirempong. Cirempong. Ini yang Cirempong. Orang Cikempong mah beli emasnya kiloan ya. Ibu ada di sini yang pakai Ternyata ini jarang kedengeran Cikampong. Kalau ada saya yakin orang Tapi kaya. nama daerah 2019 waktu saya mau berangkat haji, masalahnya ini nggak ada yang tahu, udah gelap. ditawarin beli emas nyicil dari Bank Syariah. Harganya waktu itu 650 juta sekilo. Saya nggak tertarik. Berangkat haji, pulang haji hanya beberapa bulan, harga emas jadi 1 miliar. Orang yang nawarin telepon saya lagi, Pak Ustadz, nyesel kan kalau kemarin beli DP 300 langsung lunas karena harga emas naik jadi 1 miliar. Makanya saya nyesel, kenapa saya nggak punya duit? Ya kalau punya duit pan beli gitu. Dan iman kita jauh lebih mahal dari emas segede dunia ini. Makanya pesan Al-Quran, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jangan meninggal dunia kecuali dalam iman Islam. Walaupun kalian ya Bu, makan cuma sama ayam goreng, gurame bakar, sop buntu, enak. Alhamdulillah. Gaji suami kita cuma 60-70 juta sebulan, kita yang penting beriman kepada Allah. Amin. Aminnya orang kepanasan mustajab. Nah, makanya saya punya tetangga di Tomang, dia orang Inggris, baru mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah lebih dari 7 tahun datang ke rumah. Saya suka bacain Quran, dia senang. Dan malah dia bilang compare with Bible, Quran is more detailed. Ya, Quran lebih detail, lebih mengarahkan orang kepada hidayah. Dan akhirnya kemarin dia mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum puasa. Dulu saya tanya, Mister ngapain belajar Islam? Ustaz, umat Islam itu hidupnya tenang. Saya di Inggris mau tidur aja, we have to take Valium. Minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah. Apalagi Jumatan khotib baru mulai, alhamdulillah udah 2 kali mimpi. Mana mimpinya nyambung sama Jumatnya mana? Hampir merata gitu. Kadang-kadang di Jakarta lah kalau sambutannya kenal gitu. Pesantren kelihatan wajahnya dan orang-orang dari sehari-hari kita juga ibu-ibu juga soleha, kelihatan dari cara dengerin ceramahnya, matanya merem, lehernya nunduk, kayaknya meresap, dan hatinya terus berkata-kata, kapan ditutup doa.
Bu, Pak, ya makanya kalau di Jakarta mah Jumat kan. Jadi emang. Kadang-kadang. Kalau di sini pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia Jumatnya? Inggris. Masya Allah. Kalau saya kan di Ciampea, di Cinangneng itu masih bahasa Arab, baca hadis, baca Quran, udah. Inna ahsanul kalami kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Udah. Paling 5 menit. Tinggalnya di Iya. Cina. Di Jakarta kadang-kadang khotibnya lama. Orang udah pada pules, ibra. Kadang-kadang itu jidat sampai mentok ke kaki. Yang paling jahil anak-anak. Kalau orang udah mulai namanya anak-anak nggak ngerti kata tertib Jumat. Orang lagi tunduh begitu, malah dinyanyiin sampai bawah. Akhirnya sampai mentok. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya, karena ini katanya jamaah ini udah ngumpul dari 4:30. Alhamdulillah. Maka ini jamaah luar biasa ya. Saya lihat kardusnya juga udah pada kosong. Alhamdulillah. Berarti barokah. Amin. Ya Rabbal. Karena nggak habis dibahas kan tadi. Wah, berbagi kisah Fisik loh, yang berbagi suri tauladan. Ya tapi Saya gerak langsung diri baca juga ayat kan. yang sudah kita hafal. Al-Ahzab 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada pribadi Nabi contoh teladan yang baik. Dan kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, hadhil ayat aslun kabir fit ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah merupakan perintah yang mendasar supaya kita mengikuti Nabi. Dalam hal apa, Bu? Fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Perkataan, perbuatan, tindak tanduk, sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh, teladan. Dan kalau kita mengikutinya, hidup dunia kita tenang-tenang. Inza, sebab ditandai di dalam ayat ke-22-nya. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Mereka pengikut Nabi dikabarkan ada musuh mau menyerang pasukan Ahzab. Kira-kira 10 hari yang lalu saya masih ada di Madinah. Ya, mampir di Ahzab. Ada parit yang pernah digali oleh para sahabat atas saran dan usulan Salman Al-Farisi karena umat Islam mau diserang oleh Yahudi, ya, oleh musyrikin Mekah. Maka dikabarkan kepada kaum muslimin di Madinah, lihat kamu mau diserang oleh pasukan yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian mereka mengatakan apa? Shadaqallahu wa rasuluh. Ini sudah janji Allah. Yang namanya sebagai muslim, hidup di dunia itu adalah cobaan. Hidup di dunia itu adalah ujian. Yang menurut surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu syukra. Ya, supaya kita jadi orang yang paling baik syukurnya, paling baik ibadahnya, paling baik taatnya. Karena hidup ini adalah tempat diuji di alam dunia. Bu, makanya walaupun dikabarkan mau diserang, mereka disebutkan wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidak menambahkan keadaan ancaman yang buruk itu, melainkan mereka semakin beriman
dan semakin pasrah kepada Allah. Makanya kalau tadi saya bilang iman mahal, harganya lebih mahal daripada emas segede dunia, kita pertahankan iman Islam kita. Mereka digoncang. Ya, dalam ayat dikatakan massahumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Jadi memang diuji Rasul, orang-orang yang beriman mendapatkan hantaman. Tapi alhamdulillah nama masjidnya aja Sirajul Hidayah. Mudah-mudahan di sini juga ada yayasan pesantren Sirajul Hidayah. Karena hidayah ini mahal. Betul atau betul? Bu, Pak, karena iman lebih mahal dari emas segede dunia ini, ya, makanya kita butuh hidayah. Makanya dalam sholat kita masih tetap minta hidayah. Betul. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau ada pertanyaan, ya, fakaifa yas'alu al-mu'minu al-hidayata fi kulli waqtin min salatihi wa huwa muttasifun bizalik. Bu, paham gak nih? Fakaifa yas'alul mu'min al-hidayah fi kulli waqtin min salatihi wa huwa muttasifun bizalik. Orang lagi sholat kan, lagi ingat. Orang lagi sholat itu berarti dia lagi beriman. Tapi kenapa? Lagi sholat aja kita minta hidayah. Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab, saya bawa minyak wangi. Nanti saya kasih minyak wangi, tuker dengan duit 200.000 sama meser. Ini mah nggak usah ditanya. Saya yakin kalau saya lemparkan pertanyaan, karena ini keluarga pesantren, pasti bisa jawab semua. Daripada minyak wangi saya habis. Langsung aja di dalam Mukhtasar Ibnu Katsir saya baca, kenapa lagi sholat kita doa, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Di dalam Mukhtasar yang ditulis oleh Syekh Sabuni tentang tafsir Ibnu Katsir dikatakan, doa kita minta hidayah litasbih walil istimrar, supaya iman tetap dan berkelangsungan, jangan sampai lepas. Karena ada orang, maaf, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya iman, sorenya udah kafir. Atau maaf, sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dijual agamanya dengan kehidupan yang sedikit dari dunia. Ibu, orang sini kelihatan ibu-ibunya juga pakai busana muslimah ya Bu. Kalau orang Jakarta mah pagi-pagi nawar sayur pakai polo Ronaldo. Keluar rumah pakai you can see my cat. Kalau di sini mah rapi, ya. Pak Abdul Basit juga bilang, Pak Ustaz, di sini mah nggak ada orang yang pakai you can see. Ibu-ibu di sini, jangankan ibu-ibunya, anak mudanya, ABG-nya aja, semuanya pakai busana muslim. Jangankan ngaji, jangankan sekolah, berenang aja pakai mukena. Alhamdulillah. Nah, balik di sini, iman litasbih walil istimrar, supaya iman itu tetap. Maka saya bilang, ngomong ketetapan iman saya bercanda. Saya tanya sama ibu-ibu, kalau ada yang nawarin ibu jadi bintang iklan sabun colek, suruh pakai kaos oblong doang, lagi nyuci, ya, dibayar 500 juta, mau nggak? Alhamdulillah, nggak mau. Kalau naik 1 miliar, nenek-nenek diem. Dan saya yakin orang sini sama.
Di masjid-masjid lain kalau ibu-ibunya saya tanya dinaikin sampai 10 miliar, nggak ada yang mau. Cuman ada nenek-nenek muter terus nyolek saya, Pak Ustadz kalau tawaran itu berlaku buat saya yang ngajukan. Jadi kita baca ihdinas siratal mustaqim litatbit walil istimrar, supaya kita sampai menuju Allah, berjumpa dengan Allah dalam iman Islam. Dan ini modal cuman orang yang beriman, yang percaya, yang bisa ngikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa meneladani Nabi Sallallahu Alaihi. Bu, karena katanya di dalam ayat ini liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, cuman orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah dan percaya adanya hari akhir, percaya adanya kiamat. Jangankan kiamat yang besar, kiamat yang kecil setiap hari kita saksikan orang pada meninggal ini, betul nggak Bu? Apalagi saya nih umur 50-an, kemarin saya reuni ketemu teman, udah seminggu ini tiap hari gantian temannya meninggal. Dia bilang, Pak Ustaz, teman saya meninggal dadakan. Pagi masih ngobrol, siang meninggal. Saya bilang biasa. Kalau paginya ngobrol, siang meninggal, itu memang begitu. Yang aneh itu kalau paginya meninggal, siang ngobrol. Malam WA call. Nah itu baru aneh. Memang seperti itu. Nah orang yang percaya bahwa semua kita bakal pulang, bakal meninggal, merekalah yang bisa menjadikan Nabi sebagai qudwah di dalam hal apa? Perkataan, perbuatan, dan semua keadaan dari Nabi. Bu, Nabi Masya Allah omongannya bagus sama istrinya. Kalau manggil dengan panggilan yang baik, ya Aish, wahai Aisyah, dengan ya Aish, panggilan kesayangan. Mungkin kayak suami ibu kalau manggil ibu juga ayang beb. Ya Bu, jangan mentang-mentang. Ya dulu mah waktu istrinya beratnya masih 50 kilo manggilnya ayam. Begitu udah 80 manggilnya brot kadil. Begitu udah 95 brobot. Di atas 100 sudah kayak manggil kontainer. Nabi manggilnya dengan panggilan yang baik. Ya Bu. Dan Nabi juga kalau pulang ke rumah lapar perutnya, nanya ada makanan apa enggak. Kebetulan Aisyah gak punya makanan. Ya Rasulullah, hari ini aku gak punya makanan. Apa kata Nabi? Idan ana shaim. Kalau gitu saya puasa. Masya Allah. Mirip suami-suami ibu ya. Karena habis maulid nggak masak, kemudian kita suaminya pulang nanya ada makanan apa enggak. Aku hari ini nggak masak, nggak punya makanan. Suami ibu bilang kalau gitu saya puasa, ngasih uang belanja. Kadang ada yang suka diungkit, masa nggak masak? Duit 100.000 habis 6 hari. Ibu-ibu di sini mah karena ibu-ibu yang meneladani Nabi, suaminya lagi marah, kitanya nggak mau ikutan marah. Tenang suamiku, duit 100.000 mah jangankan 6 hari, cukup setahun. Sudah saya beliin kalender. Jadi tinggal tiap bulan dicopot. Ya Bu. Dan Nabi tuh gak pernah mencela makanan. Apa yang suka dimakan, gak suka ditinggalkan, gak pakai komen. Misalnya datang ada rendang, begitu digigit rada-rada liat gitu. Dia bilang gua rasain sendal jepit. Udah dibully itu rendang, tapi habis 3 potong. Dan mau pulang masih nanya rendang tadi ayo kayak katanya keras. Enggak, saya juga bukan buat saya, buat kucing. Padahal dia juga yang makan. Nabi gak pernah mencela makanan. Inistahahu akadahu wa illa tarakahu. Kalau suka dimakan, kalau gak suka ditinggalkan. Bu, perkataannya bagus. Ya,
Nabi aja ngajarin kalau ibu-ibu misalnya lagi masak sambil baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu mungkin ya pahalanya begitu berat dalam timbangan walaupun ringan di lisan kita. Dulu peserta aksi Indosiar ada yang dari Lampung, perempuan S2, tapi dia waktu itu sambil bisnis jualan bakso dan dia bikin baksonya tuh sambil sholawat, Bu, makanya dinamain bakso sholawat. Masya Allah. Saya juga waktu pandemi kemarin karena keadaan susah, saya pengen juga bikin bakso istighfar. Jadi diisiin cabai gitu. Jadi begitu digigit, astagfirullah. Jadi perut kenyang, istighfar dapat. Ya, dan saya nggak khawatir ibu-ibu di sini, insya Allah ngomongnya bagus ya Bu. Saya kalau syuting sama Komeng sama Po Ati, Komeng jahil, Po Ati latah. Kadang-kadang kalau latah segala ikut serut keluar. Kadang-kadang mati. Kalau ibu-ibu di sini kaget latahnya langsung saja Yasin. Begitu dicolek Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus nggak Bu? Saya yakin ibu-ibu yang latahnya gitu nggak akan dikagetin lagi. Karena lama nungguinnya. Dan yang mau ngagetin lagi juga mikir, ntar kalau saya kagetin lagi dia baca Al-Waqi'ah. Di situ tabarok kan jadi panjang gitu. Nah, omongannya Nabi baik. Kemudian perbuatannya Masya Allah, Nabi jalan, ada yang meludahi. Kemudian orang itu sakit, Nabi yang pertama kali mengunjungi orang itu. Kemarin saya dari Taif. Situ namilan. Tadi kayaknya masih min Makkah ila Taif ila Janub, ke arah selatan menuju Yaman. Itu daerah kayak puncak di Saudi Arabia, namanya Taif. Nabi dakwah ke situ, bukan disambit, tapi bukan disambut, malah disambit sama penduduk Taif. Saya mampir di dekat pohon yang Nabi bersandar di situ. Masjid tempat Nabi berlindung di Baledong. Bu, paham tuh di Baledong kan? Di sini mah bahasa sehari-harinya Inggris ya. Understand what I mean? What is the meaning of Baledog? Bu, jadi Nabi waktu lagi bersandar begini, malaikat turun. Kata malaikat, ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan, saya cabut gunung 2 biji, saya timpakan kepada mereka yang sudah berbuat zalim kepada engkau. Kata Nabi, jangan. Malah di antara ucapannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nanti ada anak cucunya yang beriman. Masya Allah. Kalau kita gimana Bu, lagi kesel, ada malaikat nawari. Bagaimana? Ibu kan lagi kesel. Kalau stadion Pakansari saya cabut, saya timpahkan ke mereka. Oh, tambah sama stadion Gelora Bung Karno. Jadi 2. Ibu-ibu di sini gitu juga. Kalau lagi sebel, ada yang ngomongin kita balas keburukan dengan kebaikan karena itu perintah Nabi. Betul nggak? Nabi mengajarkan balas keburukan dengan kebaikan kalau kita sanggup. Kalau mau balas keburukan dengan keburukan harus adil. Tapi kalau wa in tasbiru, kata surat An-Nahl ayat 124-125, itu lebih bagus buat kita. Ibu kalau ada yang ngeledeki, ibu sabar. Ibu senyum. Kalau ada orang yang ngebully, kita balas dengan bunga. Kita lemparin sama pot-potnya. Itu malu namanya marah. Nabi Masya Allah akhlaknya bagus. Dengan istrinya juga ya, mesra. Saya ingat ya dulu ada waktu teman cerita, Nabi pulang ya, pintu udah dikunci, Nabi mah tidur di tempat yang Nabi bisa tidur. Kalau kita mungkin bisa rubuh itu pintunya, mungkin disambit supaya kedengeran. Nabi di sini. Nabi pulang, kadang-kadang Aisyah suka ngumpet. Nabi mencari
Dan kalau dia ketemu dipeluk oleh Rasulullah. Ada ibu-ibu pulang maulid, saya pengen kalau suami pulang ngumpet di balik pintu. Tapi suaminya memang gak janjian. Pas buka langsung, jadi handle pintu pas di nataran. Beletok. Kalau Nabi kan begitu dapat dipeluk. Ini karena bunyi, dia lagi sakit. Nanawan sih ini. Pas budak letik. Bu, salatnya, perbuatan Nabi, salatnya Nabi kalau lagi ada problem, iya, salat. Kalau di sini dibilang pencinta Nabi, kita lihat dari salat maghribnya Bu, Nabi dalam satu riwayat salat maghrib baca surat Al-A'raf, Aqwal At-Tulayain. Coba lihat di dalam tafsir bahwa surat Al-A'raf 206 ayat dibaca oleh Nabi pas sholat maghrib. Kenapa Aqwal At-Tulayain? 2 rakaat maghrib. Yang pertama baca surat dibagi 2. Berarti 1 rakaatnya 100 ayat. Kalau kita baca di Suratul Hidayah, kira-kira kita sanggup nggak Bu? Masya Allah, di sini memang beda ya, sanggup ya. Karena memang tadinya saya pikir tarawih paling lama itu di Saudi 2,5 jam, kunutnya 30 menit. Tapi ternyata di Indonesia, di Jawa Timur, di Tenggoro, orang tarawih 8 jam. Dari jam 7 sampai jam 3 selesai. Imamnya 5 orang, masing-masing imam baca 5 juz. 5 juz kali 20 halaman, berarti 100 halaman satu imam. Ya, Masya Allah. Kadang di tempat saya mabut tarawih, saya panggil imamnya hafal Quran, baru 2 rakaat baca Ar-Rahman, saya di WA sama ibu-ibu, Pak Ustaz tolong imam ini jangan dipakai lah. Saya bilang ini kan enak Bu, ya ini enak tuh. Pokoknya imam favorit saya mah cuma Ustaz Subki. Ustaz Subki kalau baca ayat yang cool. Kalau Ustaz udah baca Qul huwallahu ahad, kayaknya nyes gitu. Enak gitu. Tapi kalau yang imamnya kita nggak tahu baca ada di Quran apa enggak, mendingan tar aja dulu. Saya waktu masih zaman ngajar di Fakultas Kedokteran, ya, ada anak-anak mahasiswa biasa naik gunung. Jam 8 pagi naik dari Gunung Bunder turun di Cidahu. Bisa dari Cinangin, dari tempat saya. Gunung Bunder terus turun Cidahu. Jam 3 sore udah sampai di Sukabumi. Kuat jalan. Saya pengen coba, Rasulullah katanya kalau sholat sampai kakinya bengkak. Giliran sholat Bu, minta sama saya, Ustaz tahajud 2 jam. Alhamdulillah, baru 30 menit mereka bilang cukup Pak Ustaz. Udah ganti aja sama renungan dan doa. Udah saya merenung, saya berdoa, ya saya doa, yang mendengar yang lain mati berat. Pas masuk subuh, azan qomat, saya lagi yang maju jadi imam. Itu mahasiswa lebih dari 50%-nya nggak ikut takbir pada rakaat pertama. Nanti dulu dengar imamnya baca apa. Dan biasanya imam kalau mau ruku itu baca Quflatun Naqamah. Misalnya wa ulaika humul muflihun. Biasanya kalau udah begini Allahu Akbar, ya habis itulah kita takbir lumayan dapat 1 rakaat. Tapi kalau baru wa ulaika humul muflihun misalnya itu belum, karena masih ada terusan. Itu mah saya baca habis Fatihah. Pantas yang amin kelihatan sedikit. Rupanya memang sebagian besar masih duduk di belakang. Begitu saya baca Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa, begitu baca ijazah coy. Sudah ayat. Takbir semua rame, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya terus ini idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka
Allah. Wallahu ya'lamu innaka rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. 1,5 halaman. Jadi 2 rakaat cuma 3 lembar. Begitu selesai itu anak nggak pakai zikir lagi, dia langsung ngomong, Ustaz gitu nipu. Saya bilang, siapa yang nipu itu Pak Ustaz? Saya pikirin jajan Nasrullah. Kenapa ujungnya lain? Makanya Nabi perkataannya bagus, perbuatannya, akhlaknya, ibadahnya. Gak ada makanan, Nabi puasa, sholat maghrib aja sampai 206 ayat. Saya dulu pernah Bu di kampus waktu masih kuliah, mungkin 35 tahun yang lalu. Ya, 35 tahun yang lalu masih kuliah dulu. Sholat gerhana, imamnya baca 200 ayat surat Al-Imran. Ustaz Muzammil Al-Hafiz udah meninggal orangnya. Lebih muda dari saya tapi dia udah meninggal mungkin 7 tahun yang lalu sudah wafat, dipanggil Allah. Ahli Quran, pernah juara di Saudi Arabia. Iya. Dia baca Al-Imran 200 ayat, yang lain pada ngeluh, pada bilang pegel. Cuman saya doang, saya emang gak ngomong apa-apa Bu. Karena saya sadar-sadar di puskesmas. Lu berarti pingsan. Baru rakaat pertama udah jatuh. Pantes ngomong nanaon ge. Halo Bu. Dan semua keadaan Asli Sundanya. akhlaknya. Jangan lihat sama manusia, Kelahiran sama binatang aja. Kita nggak boleh nih kalau ada lubang semut, nggak boleh buang air kecil di lubang semut. Iya, mungkin semut lagi ngopi karena hiu. Banjir, oi. Nggak boleh di pohon besar kita buang air. Mungkin itu tempat istirahat. Ada tukang cobek dari Banten, nyampe ke Cikempong. Hah? Cikempong? Ya beda dikit. Kalau orang Batak makan kempong. Kalau katanya mau baluhut, pasti Cikempong. Duduk ngaso. Itu dawe cobek, duduk tangan ke belakang. Ihanat naon? Gak boleh. Ya? Kita Masya Allah. Makanya Nabi rahmat buat seluruh alam. Ya. Pernah ingat kan cerita pohon korma udah mati, tadinya dipakai khotbah, terus digeser, dipindahin, diganti oleh wanita Ansor dengan tempat khutbah yang baru, dengan podium yang baru. Itu pohon yang mati nangis. Kedengaran sama sahabat, bayangin pohon kayu nangis, Nabi turun diusap. Kamu mau hidup lagi apa mau nunggu kita di sorga? Oh di sorga aja ya Rasulullah. Betapa lembut sama pohon kayu. Unta pernah ngadu ke Rasulullah, kecapean. Nabi datang diusap itu onta. Dia dipanggil, aina sahibun naqah. Mana nih yang punya onta ini? Kasihan, dia baru curhat. Cuman yang namanya onta nggak pakai bilang curhat dong man. Ya, bayangin ada ibu-ibu rajin ibadah, tapi kucing di penjara, diikat, nggak dikasih makan, nggak dikasih keluar, dia jadi ahli neraka. Padahal kucing kamu kita kasih makan, lepas aja. Apalagi hari Minggu mungkin dia mau jalan pagi di Pekansari. Janjian sama temennya mau hangout ya. Bisa masuk neraka gara-gara kucing di penjara. Ibu padahal kita kalau nanam ada pare, ada jagung, dimakan sama burung jadi sedekah. Ibu lagi misalnya mau ini angin ikan, ikannya diambil sama kucing, biarin, anggap aja sedekah, jadi sedekah. Ini mau kita ambil cobek atau lelenjing, baledo kan percis karena huntuna. Kata kucing, aduh kapok air. Padahal itu jadi sedekah. Iya. Dan maaf. Ada wanita pelacur Bu, ngelihat anjing keur ngaletakan,
tanah di dekat sumur. Kehausan itu anjing. Ini pelacur timbul kasih sayangnya, turun ke sumur. Ya, diambil air pakai sepatunya, dibawa, digigit, diminumkan sama anjing. Allah ampuni dosanya. Ini jangan salah paham, mun loba dosa teangan we anjing. Bere we soft drink. Air sumur aja rontong apalagi soft drink. Ini maksudnya Islam, Nabi mengajarkan ya supaya lembut hatta kepada binatang. Mungkin ada anak-anak gak suka sama anjing, ya kita jangan usah jolim, biarin aja. Kalau dia nggak ganggu mah, anak-anak pulang sekolah anjing liwat, gak usah dikatain. Pas papasan anjing lu, kata anjing sianaon, anjing lain. Masya Allah. Ini Nabi benar-benar jadi rahmat bagi seluruh alam. Makanya insya Allah kita contoh Nabi dalam kehidupan kita. Ibu kalau lagi masak daging banyakin dagingnya. Itu mafhum mukhalafahnya begitu ya. Maksudnya kalau nggak bisa ngasih daging, jangan sampai kuahnya tak kebagian. Tapi kalau banyakin dagingnya dan orang dibagi daging, senang. Jangan sampai salah. Kadang-kadang, oh Pak Ustadz lah, kita suruh berbagi ke tetangga. Punya kacang hijau, enggak. Ya, beli air 2 galon isi ulang. Bagi gitu, ya nah lu tadi nama kacang hijau ya kan. Berbagi, itulah rahmat buat seluruh alam. Ya Bu, bahkan bukan saja alam yang nyata, jin tak kelihatan, tapi Nabi berakhlak dengan jin. Kalau kita misalnya lagi kayak sekarang halodo nggak punya air, misalnya nggak ada air, habis buang air, mau cebok nggak ada air, kita bisa istijmar pakai batu, ya Bu. Cari 3 biji batu, pencet dulu. Kalau hancur berarti bekas orang. Yang lain. Musik etak berarti. Pencet dulu. Kalau keras nih, ini batu. Bisa dipakai istinja 3 batu. Atau pastikan itu bukan tulang. Karena tulang itu makanan jin. Masya Allah. Nabi melarang. Jangan dipakai cebok. Itu mah makanan jin. Masya Allah. Mungkin Nabi berpikir ya, kalau jin lagi ngariung sama keluarganya, ya udah baca Allahumma barik lana bima razaqtana, anaknya teriak, "Mak, ini mah pakai air keju ya?" Bukan, ternyata kotoran manusia. Masya Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita berakhlak. Dan kalau kita following the Prophet Muhammad, kita ngikut Nabi. Bu, Pak, 11:30. Hah? Jauh. Oh belum ya. Bu, kalau kita ngikut Nabi, minum aja bisa dapat 50 pahala, 50 kebaikan. Masya Subhan, cuma minum pertama duduk, kedua tangan komeng anaknya, ya komeng rumahnya disentul. Waktu saya mampir, anaknya minum, ya anaknya makan tangan kiri. Saya bilang, Bapak makan minum tangan kanan, sebab yang tangan kiri di samping dilarang Nabi. Itu cara setan makan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Kata anaknya komen, iya Pak Ustadz, saya udah paham. Lah itu kenapa tangan kiri? Kan ini kita lagi makan tahu Pak Ustadz, jadi dari tahunya mah udah pakai tangan kanan. Ini pas cabenya tangan kiri.
biarin proteinnya buat saya, moncornya buat setan. Yang nggak gitu juga, tetap cabai di tangan kanan biar jadi berkah gitu ya. Jadi kalau minum duduk, megangnya tangan kanan, terus baca Bismillah 1, 2, baca Bismillah 3. Dan adabnya minum itu salasa nafahat, 3 tegukan. 1 Bismillah ya 2. 3 jangan mentang-mentang ibu habis olahraga ya jalan pagi dari Pekansari ke Sijalak Harupat Bandung. Itu bukan jalan pagi Pak Ustadz, latihan umroh. Ngocek teh manis, langsung minum gluk, nggak pakai Bismillah, nggak pakai 3 tegukan, langsung. Anaknya udah nyorek, Umi, udah Umi aus. Itu sendok plastiknya ke bawah. Padahal minum salasa nafahat, 3 tegukan. Habis itu baca alhamdulillah. 5 wal hasanatu bi asri amsalihha, dan kebaikan itu dikali 10. Masya Allah, cuman minum gitu doang kita bisa dapat 50 pahala. Tidur ngikutin cara Rasulullah, wudu dulu, baca zikir, dan bahkan kalau kita mau yaumun ma'a Rasulillah, sehari semalam bersama Rasulullah. Dari pagi pas bangun misalnya, Bu, halo, bangun tidur, apa dulu yang dipegang? HP. Ya, padahal bangun tidur Nabi ngajarin pertama baca doa dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana wa ilaihin nusyur. Nah, kalau kita bangun tidur, doa itu yang dibaca pertama kali. Karena setan tuh kalau kita mau tidur, yaqidus syaitanu ala qadiyati ra'si ahadikum salasa uqad. Setan mengikat ubun-ubun manusia kalau mau tidur 3 ikatan. Sambil bilang, alaika lailan tawilan, malam yang panjang, tidur, gak usah mikirin subuh, azan gak usah didengerin, tidur yang enak. 1 ikatan. Sambil ikatan yang kedua, begitu juga, gak usah mikirin subuh. Padahal kalau kita sholat subuh, itu kita jadi orang yang kaya raya. Betul-betul. Qobliyahnya 2 rakaat, dunia dan isinya. Sholat subuhnya seperti pahala orang yang sholat sehari semalam. Ditambah lagi habis itu duduk zikir sampai terbit matahari. Sholat israf 2 rakaat, pahalanya haji dan umroh. Bagaimana nggak kaya? Haji bu kemarin yang bayarannya sedang 360 juta. Bahkan ada yang 1 orang haji 500 juta. Kemarin ada termahal 700 juta. Kita bisa dapat haji umroh. Taman. Kalau kita misalnya tadi pagi libur nih, nggak ngantar anak sekolah, duduk di musola sambil zikir, sambil baca Quran, nunggu isyraq, nunggu matahari terbit, habis itu sholat 2 rakaat, pahalanya pahala haji dan umroh. Jadi kalau kita ikutin Nabi, pertama bangun, baca doa tidur, inhalal uqdatun, terlepas 1 ikatan. Kemudian habis itu dia mandi, kemudian wudu, inhallat uqdatun, terlepas ikatan yang kedua. Kalau kemudian salat, Allahu Akbar, walau rakaatain, mungkin dia cuma 2 rakaat aja, atau mungkin 3 rakaat dengan witir. Habis itu ada azan subuh, habis itu dia 2 rakaat qabliyah subuh. Masya Allah, dia udah jadi orang yang kaya raya. Teman saya bu, hidupnya biasa-biasa aja, rumah juga ngontrak, tapi hidupnya tenang. Gak bisa bayar kontrakan, tenang. Dikasih uang kontrakan, tenang. Disuruh pindah, tenang. Itu bukan tenang Pak Ustadz, bingung. Jadi kalau kita sampai sholat, ikatan setan terlepas 3-tiganya, dan asbahana syaitan thayyiban nafsi. Paginya jadi orang yang bersemangat, jiwanya bagus. Kalau dia dagang, insya Allah dagangnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian habis itu dia sholat subuh. Sebelum sholat subuh, qabliyah 2 rakaat, dunia dan isinya.
Banyak orang kaya tapi hidupnya nggak tenang. Di Jogja saya lihat tukang beca di atas sadel beca yang keras, matahari terik mensorot ke mukanya, tapi dia bisa tidur dengan pules. Ada turis orang barat pengen bisa tidur di Indonesia, di Jogja dia cari hotel mewah, ternyata dia nggak bisa tidur. Turun ke bawah, lihat tukang beca pules, dia beli sadelnya, dipakai heras. Karena masalahnya bukan di sadel, tapi masalahnya di hati. Saya lahir di Bogor, tapi 52 tahun di Jakarta. Saya punya encang, punya encing, karena tinggal di Jakarta. Dulu inget tuh, panggil saya sama abang saya, makan di rumah, ada sambal goreng asli. Saya mah datang aja ke situ, nggak taunya tinggal tumis oncom saparo. Saya bilang, Mang, mana hatinya? Hatinya di sini. Kalau makan pakai hati, insya Allah apa aja enak. Tapi kalau nggak pakai hati, nggak enak. Nah, kalau kita ikutin di sini dari bangun tidur sampai tidur lagi, insya Allah. Buang air, mau ke WC aja bisa dapat pahala. Kalau di sini mah nggak usah ditanyain doa masuk WC. Orang sini mah doa bongkar WC juga bisa. Iya. Dan insya Allah kalau kita jadi followers baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Amin. Saya lihat besek udah mulai diteng-teng. Inilah keberkahan Maulid Nabi, ya. Bu. Akhirnya alhamdulillah kita beriman kepada Nabi walaupun nggak ketemu. Alhamdulillah. Karena wajibatuna nahwa Rasul, yang pertama al-imanu bihi. Yang kedua mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta sama Nabi walaupun nggak jumpa dengan Nabi. Alhamdulillah. Yang ketiga at-tasdiq bima jaa bihi, percaya dengan yang dibawa oleh Nabi. Kalau dikabarkan ada kiamat, dikabarkan di kubur ada siksa kubur, Nabi pernah bilang, Bu, ya, waktu kubur kata Nabi, doain ini, fa innahul ana yus'al, karena sekarang ditanya oleh Allah. Kita percaya akan berita-berita yang disampaikan Nabi. Dan terakhir, alla yu'bad Allah illa bima syara', kita beribadah kepada Allah sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Salat subuh 2 rakaat, enggak mentang-mentang kita lagi sehat dan semangat, Pak Ustadz saya mau tambah jadi 12. Mumpung lagi jaringan. Mumpung lagi sehat, saya tambahin 12. Enggak, kita ikuti Nabi SAW. Dan ini sudah jam 11 ya, kurang dikit. Mudah-mudahan manfaat. Nanti akan ada doa dari sesepuh kita. Jangan pulang dulu sebelum doa. Saya ingat, Bu, kemarin waktu saya anterin Lesti umroh sampai di Mekah, makan kita di restoran, mungkin karena repot gendong baby L waktu itu, tasnya ketinggalan. Udah di kamarnya lantai 12, dia WA saya, Abah, tas ketinggalan. Akhirnya, ayo ambil ke bawah, nggak bisa ngomongnya. Akhirnya saya turun. Pas turun, saya cari di tempat dia makan udah nggak ada, rupanya udah diberesin. Saya ngobrol sama manajernya. Dha'at minna santa saghira, ya. Hilang ya, kita kehilangan satu tas kecil, dompet. Akhirnya manajernya dari laci ngambil, terus dia bilang, tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Mekah ini aman. Tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Saya ambil, terus saya naik ke kamarnya, saya ketok, pintunya dibuka. Terus saya kasih, tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Mungkin saking tenangnya besoknya WA lagi, Abah handphone hilang. Saya nggak berani bilang tenang, jangan khawatir, kita lagi di Mekah. Saya tanya dulu, handphone apa yang hilang? Handphonenya iPhone 14, harganya lebih dari 25 juta. Saya buru-buru ambil wudhu. Istri saya nanya di kamar, tadi udah duha, sekarang mau sholat apa lagi? Saya mau sholat hajat. Dan langsung mau doa. Sholat 2 rakaat selesai, saya langsung doa, ya Allah, iPhone 14 Pro Max.
Saya cari di resepsionis nggak ketemu, di tukang bersih-bersih nggak ada, di telepon nggak dijawab, di voice note saya kirim pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab, sama bahasa Sunda. Ya saya bertahu orang di Kempong yang nemuin nggak ada yang buka. Setelah 3 hari kita udah nyari, ketemu karena iPhone bisa didetek. Kata Bilal, Abah ada di Hotel Hilton. Kita datengin, betulnya pindah ke toko korma. Samperin toko korma, pindah ke toko minyak wangi. Saya bilang, aduh Bilal kalau begini ripuh. Akhirnya saya panggil setelah 3 hari itu handphone gak ketemu. Lesti bilang ikhlas sama Allah. Doa kita sudah panjatkan, usaha sudah kita lakukan. Berarti apa yang diajarkan Nabi sudah kita kerjain. Sekarang ikhlasin aja. Contoh Abah ini dari hari pertama handphone itu hilang udah ikhlas. Kata Bilal, Mas, ini handphone Abah. Ya pokoknya mah ikhlas. Akhirnya mereka saya suruh ikhlas. Dan Lesti tanpa menyanyikan gue lepas dengan ikhlas. Dia bilang, saya ikhlas Abah. Begitu ikhlas diomong, si Bilal Jajal nelpon, itu diangkat. Abah, ini bah. Loh, kenapa kamu nangis? Ngomongnya susah. Tapi yang penting mah diangkat. Akhirnya saya ngobrol, oh orang India yang nemuin. Saya janjian di Hotel Zamzam. Saya bilang antri, dianterin sama dia. Saya kasih duit 200 real. Saya terima kasih. Handphone 25 juta ketemu. Saya anterin ke kamarnya. Saya ketok, dibuka sama Lesti. Saya kasih deh, tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Jangan kepanggil. Nah, tapi prosesnya sudah dengan benar kita lalui. Doa senjata mukmin, doa mukhul ibadah, intisari ibadah. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Nanti akan ada guru kita kan? Sekalian doa. Mari sama-sama sekalian doa. Kita bacain Suratul Fatihah. Yang pertama buat saudara-saudara kita di Palestina, rakyat sipil, rumah sakit, orang-orang gak berdosa, orang-orang gak berdaya. Ya Allah mansur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kau tolong umat Nabi SAW. Allah mansurhum min a'da'ika a'da'adi. Allah masyakkit samlahu wa marzik tukubahu wa zalzil aqdamahum ya qawi ya aziz. Ya mudah-mudahan Allah lah yang memenangkan mereka. Dan besok kita bisa ziarah sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan tenang tentram. Karena sholat di Aqsa pahalanya 500 kali dibandingkan kita sholat di Sirajul Hidayah. Saya sholat di Haram 100.000 udah sering. Saya sholat di Masjid Nabawi 1000 kali, alhamdulillah sering. Dan November ini rencananya saya juga mau sholat di Al-Aqsa. Tapi karena kondisi kayak gini mungkin saya batalkan. Kita bacakan umul kitab Suratul Fatihah supaya mereka diberikan pertolongan oleh Allah. Bisalamatihim ya Allah, bisalamati umat Sayyidina Muhammad fi Palestin. Al-Fatihah. Dan kemudian Fatihah buat kita, hajat kita, anak-anak yang lagi sekolah, yang lagi belajar, mudah-mudahan mencapai ilmu, amin. Dan ilmunya jadi berkah, amin. Ilmu mah walaupun sedikit, alhamdulillah saya bisa haji tiap tahun, bisa umroh tiap bulan, sebulan 2 kali juga bisa, karena punya ilmu sedikit. Mudah-mudahan anak-anak kita semua yang lagi belajar juga dapat ilmu manfaat, ilmu yang berkah, amin ya rabbal alamin. Yang sakit Allah angkat penyakit, amin. Yang belum punya pasangan hidup Allah anugerahkan pasangan hidup. Yang belum punya anak Allah kasih anak keturunan. Yang pengen usahanya maju Allah berikan kemajuan pada usahanya. Dan
semua hajat cita-cita, terutama buat yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Mungkin yang masih punya airnya kita pegang, ya, kita bacakan umul kitab suratul Fatihah, ya, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Dan yang tak punya air mungkin bisa dipegang dadanya, ya, lisihatina wa afiatina, buat kesehatan kita dan keafiatan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita badan kita, tubuh kita badanan hayyinan layyinan bi ta'atik, badan yang enak kalau dibawa ibadah, badan yang mudah kalau diajak ruku dan sujud, badan yang mudah kalau diajak untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususan li sihhatina wa salamatina wa afiyatina wa najatina fi hayatina wa salamatina wa amnina fi hadhihi sanah wa as-sanah al-muqbilah wa sanah al-atiyah fi ayyam al-intikhabat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tambah dengan istighfar. Istighfar membuka pintu rezeki. Dalam Quran dikatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dengan istighfar mendatangkan kesehatan buat kita. Juga Allah turunkan hujan dari langit. Sekarang beberapa daerah masih ditimpa kekeringan. Mudah-mudahan Allah curahkan hujan, hujan yang shayban nafi'ah, hujan yang memberikan manfaat. Dan Allah berikan kita rezeki, anak keturunan, dan rezeki yang penuh dengan keberkahan. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Salawat juga, ya, kita baca bareng-bareng salawat Tibil Qulub. Bagaimana ininya awalnya? Hamfani ala sayyidina Muhammadin Tibil Qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وصلي وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل اصحاب رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد النائمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر إخواننا المجاهدين بفلسطين. اللهم انصرهم من أعدائك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق صفوفهم وزلزل أقدامهم يا قوي يا عزيز. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf kalau nggak ketemu lagi di sini. Mudah-mudahan kita ketemu di Madinah, atau ketemu di Mekah. Ya, siapa tahu ada di antara kita yang mau berangkat akhir November, daftar sama saya atau sama Kang Abi. Kalau daftar nanti saya kasih diskon 10.000 perak. Insya Allah kita bisa berangkat ke tanah suci. Dan kalau nggak ketemu di Mekah Madinah, mudah-mudahan ketemu di surganya Allah. Ada yang bilang, Pak Ustaz, saya masuk surga. Masya Allah, ibu masuk surga. Iya, saya di Blok M. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Main ini. Alhamdulillah, demikianlah rangkaian acara telah kita lewati bersama. Saya mewakili panitia berterima kasih atas segala sesuatu yang telah bapak-bapak, ibu-ibu sumbangsikan dalam acara ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum di acara ini ditutup, ibu-ibu, bapak-bapak mohon tenang dulu.